Berita utama sepak bola hari ini. Federasi Malaysia panik, AFC Series terancam batal padahal mau saingi Indonesia. Bawa 13 pemain Eropa, Filipina percaya diri hajar skuad Garuda Muda di SEA Games. Absennya Marcelino Ferdinand bawa berkah untuk timnas Indonesia U22 Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Federasi Malaysia panik, AFC Series terancam batal padahal mau saingi Indonesia. Malaysia kembali menjadi sorotan karena proyek AFC Series yang mereka dorong sejak awal kini justru mulai terlihat gamang. Sebab, di balik narasi besar yang dulu mereka bangun seolah-olah turnamen ini akan menjadi pesaing utama FIFA Series, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang jauh lebih rumit. Semuanya dimulai dari fakta bahwa hingga saat ini tidak ada satupun sponsor besar yang mau menanamkan modal. Tidak ada brand global yang menunjukkan ketertarikan. Setiap proposal yang dikirimkan ke berbagai perusahaan, mulai dari sektor energi, telekomunikasi, hingga industri olahraga, kembali tanpa jawaban positif. Bahkan, beberapa pihak langsung menolak setelah melihat daftar negara peserta yang dianggap minim daya tarik. Kondisi ini menandai akar masalah dari proyek tersebut. Mayoritas negara yang terlibat memiliki traffic rendah, basis fans tipis, dan atmosfer pertandingan yang tidak menggugah minat pasar internasional. Malaysia tampak salah menilai ketika mengira sponsor akan terpikat hanya karena konsepnya terdengar megah. Padahal, sponsor melihat hal paling mendasar, yakni bahwa negara-negara yang diundang tidak memiliki kekuatan komersial yang memadai. Bangladesh menjadi contoh yang paling sering dibahas karena setiap kali nama negara tersebut muncul dalam diskusi, netizen langsung mencibir dengan menyebutnya sebagai versi hemat dari turnamen Asia Selatan. Pasar sepak bolanya kecil, stadionnya belum tentu penuh, keterlibatan publik di media sosial rendah, dan mereka tidak memiliki bintang yang bisa dijadikan wajah promosi. Deretan negara lain seperti Laos, Nepal, dan Brunei menghadirkan masalah serupa. Trafik digital mereka rendah, hype minim, dan nilai komersialnya lemah. Ketika sponsor melihat daftar tersebut, mereka langsung menyimpulkan bahwa ajang ini tidak akan menghasilkan exposure besar. Sponsor besar, apalagi yang memiliki anggaran raksasa, selalu mengincar pasar yang hidup. Mereka mencari basis fans besar, antusiasme tinggi, serta potensi trending cepat. Dan semua faktor tersebut justru lebih kuat dimiliki Indonesia. Indonesia dikenal sebagai pasar emas dengan fanbase masif, stadion yang selalu penuh, interaksi media sosial yang luar biasa besar, serta pemberitaan yang tidak pernah sepi. Bahkan untuk pertandingan persahabatan, hype yang muncul bisa mengalahkan turnamen resmi di banyak negara lain. Itulah sebabnya FIFA Series di Indonesia diburu sponsor dari Eropa, Amerika, Jepang, hingga Timur Tengah karena nilai komersialnya nyata dan terbukti menguntungkan. Kondisi ini sangat kontras dengan AFC Series yang peserta utamanya bahkan tidak cukup besar untuk memantik trending lokal. Sponsor tentu lebih memilih proyek matang dibanding turnamen yang penuh ketidakpastian. Ironisnya, Malaysia sejak awal memilih untuk tidak memasukkan Indonesia ke dalam AFC Series. Mereka terlalu fokus menandingi narasi FIFA Series tanpa mempertimbangkan bahwa turnamen tanpa daya tarik kuat hanya akan menjadi event yang lewat begitu saja. Akibatnya, sponsor memilih pergi. AFC pun mulai terlihat kewalahan karena mereka sudah terlanjur menyetujui proyek yang sejak awal banyak disebut sebagai eksperimen setengah matang. Jadwal sudah dibuat, timeline sudah disusun. Namun tanpa dukungan sponsor, seluruh rencana itu bisa runtuh sewaktu-waktu. Sponsor tidak hanya melihat daftar peserta. Mereka juga mempertanyakan masa depan turnamen, format yang belum jelas, konsistensi peserta, serta apakah ajang ini mampu berlangsung setiap tahun. Tanpa kepastian itu, mustahil ada brand yang mau menginvestasikan dana miliaran. Pada saat yang sama, gelombang ejekan netizen semakin besar. Sejak awal mereka sudah meragukan proyek ini, terutama ketika Malaysia mempromosikannya dengan sangat lantang, namun kini justru kesulitan meyakinkan publik bahwa AFC Series layak didukung. Sampai muncul kabar bahwa FAM mulai meminta AFC membantu mencari sponsor, sebuah tanda bahwa daya dorong mereka tidak cukup kuat. Perbandingan dengan FIFA Series semakin terasa. FIFA Series jelas sejak awal, dengan format pasti, negara kuat, pemain bintang, dan dipusatkan di negara yang memiliki basis fans besar. Sponsor mudah membaca nilai baliknya. Sebaliknya, AFC Series berkutat pada peserta dengan magnet kecil, atmosfer yang kurang hidup, dan risiko kegagalan yang tinggi. Tidak mengherankan jika, di tingkat percakapan publik, AFC Series lebih sering menjadi bahan candaan dibanding event yang benar-benar dinantikan. Jika sampai awal tahun depan tidak ada sponsor yang masuk, turnamen ini berpotensi batal sebelum dimulai. Ia bisa tenggelam sebelum memiliki kesempatan membuktikan diri dan berakhir menjadi catatan pahit dalam sejarah proyek sepak bola Asia. Sejak awal mereka menyebut proyek ini tidak realistis. Dan kini seluruh Asia menyaksikan bagaimana narasi tersebut berubah menjadi kenyataan.
Bawa 13 pemain Eropa, Filipina percaya diri hajar skuad Garuda Muda di SEA Games. Tim nasional Indonesia U22 harus meningkatkan kewaspadaan maksimal jelang pertandingan pembuka SEA Games 2025 melawan Filipina. Lawan yang satu ini bukan sekadar ajang pemanasan, bukan sekadar laga penyisihan biasa, melainkan sebuah ujian mental, strategi, kekuatan fisik, serta ketahanan karakter di atas lapangan. Filipina datang dengan wajah berbeda, datang bukan sebagai tim yang pasrah, melainkan datang dengan optimisme tinggi, datang dengan keyakinan penuh, dan datang dengan ambisi mengoyak reputasi Garuda Muda. Mereka tidak ingin mengulang kegagalan turnamen sebelumnya, dan cara mereka menunjukkan keseriusan itu adalah dengan membawa skuad yang dihiasi 13 pemain abroad atau pemain yang sehari-hari berkarier di luar negeri, baik di benua Eropa, benua Asia, maupun di Amerika. Federasi Sepak Bola Filipina, melalui sang presiden, Anthony Gutierrez, terang-terangan menyatakan rasa percaya diri mereka. Bahkan ia berbicara dengan nada penuh keyakinan bahwa skuad Filipina kali ini jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Ucapan itu tidak asal keluar, tetapi berdiri di atas progres nyata tim mereka dalam 2 tahun belakangan. Sejarah mencatat bahwa Filipina pada SEA Games 2023 masih kesulitan keluar dari grup, tetapi kini mereka datang setelah mencapai semifinal Piala AFF U23 untuk pertama kalinya, meskipun tumbang tipis dari Indonesia. Mereka kini datang bukan sebagai tim pelengkap grup, tetapi sebagai pesaing yang melihat peluang untuk membuat kejutan besar. Kehadiran pelatih asal Spanyol, Michael Martinez Alvarez, memberi warna sepak bola Filipina yang berbeda. Gaya permainan mereka terlihat lebih disiplin dalam bentuk, lebih rapi dalam menjaga blok pertahanan, dan memiliki transisi menyerang yang jauh lebih terstruktur dibandingkan generasi sebelumnya. Martinez Alvarez dikenal sebagai pelatih yang memiliki karakter tegas, detail dalam analisis permainan, dan tidak takut melakukan seleksi ketat. Ia tidak memilih pemain berdasarkan popularitas atau senioritas, melainkan berdasarkan kualitas dan kesiapan bertarung. Fakta bahwa ia memilih 13 pemain abroad adalah sinyal bahwa Filipina benar-benar ingin tampil dengan kekuatan maksimal. Beberapa nama yang dibawa bukan sekadar pemain abroad biasa, tetapi berasal dari klub-klub yang memiliki sistem pembinaan modern. Di antara mereka ada Sandro Reyes yang berkarier di Jerman, Javier Mariona dan Santiago Rublico yang bermain di Spanyol, Dylan De Moink yang merumput di Belgia, hingga Nicolas Guimaras yang berlatih dalam sistem sepak bola Jepang yang terkenal mendetail. Keberadaan mereka bukan hanya menambah kekuatan teknis, tetapi juga memberikan mentalitas kompetitif yang terbentuk dari atmosfer sepak bola luar negeri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemain yang terbiasa berlatih di lingkungan profesional Eropa atau Jepang memiliki pola berpikir taktis dan fisik yang berbeda dibandingkan mayoritas pemain Asia Tenggara. Kontras yang terlihat jelas adalah ketika Indonesia hanya membawa 3 pemain abroad, yaitu Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Mauro Zijlstra dari FC Volendam, dan Dion Marks dari Top Os. Ketiganya berasal dari Belanda. Ini menimbulkan pertanyaan besar yang dijawab dengan 2 pendekatan berbeda. Pendekatan pertama adalah bahwa Indonesia memiliki kekuatan lokal yang layak diandalkan, di mana pemain-pemain Liga 3 dalam negeri tidak kalah kualitas. Pendekatan kedua, yang lebih realistis, adalah bahwa Filipina memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih berbahaya, karena 13 pemain abroad mereka menyebar dari berbagai liga berbeda yang sistemnya tidak sama, sehingga mereka membawa referensi permainan, variasi strategi, serta kemampuan teknis yang lebih kaya. Dari sisi psikologis, Filipina ingin memulai turnamen dengan efek kejutan. Mereka tahu bahwa Indonesia adalah favorit. Mereka paham bahwa sorotan publik Asia Tenggara ada pada Garuda Muda. Justru karena itu, mereka ingin menghancurkan ekspektasi publik Indonesia sejak pertandingan pertama, karena kemenangan di laga pembuka akan memberi efek psikologis masif. Indonesia akan dipaksa meninggalkan zona nyaman dan harus membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi tim yang datang dengan rasa percaya diri berlipat. Namun tantangan sebenarnya tidak hanya berupa kekuatan Filipina, melainkan bagaimana timnas Indonesia U22 mengelola tekanan di pertandingan perdana. Pertandingan pertama selalu memiliki bobot emosional yang lebih besar daripada sekadar 3 poin. Pertandingan pertama berpotensi menentukan arah turnamen, menentukan ritme permainan, menentukan aura percaya diri pemain, menentukan efektivitas strategi pelatih, bahkan menentukan bagaimana lawan-lawan berikutnya harus memandang kekuatan Indonesia. Kemenangan di awal bisa menjadi katalis moral, tetapi kekalahan bisa menjadi bom psikologis yang memecah rasa percaya diri tim. Filipina ingin bermain menyerang, tetapi strategi mereka bukan sekadar menekan tanpa arah. Mereka akan memanfaatkan organisasi taktis yang mereka pelajari dari liga-liga Eropa. Para pemain mereka terbiasa dengan permainan berbasis pressing dengan struktur yang tidak berantakan.
Mereka juga terbiasa melakukan sirkulasi bola cepat untuk memecah blok pertahanan lawan. Jika Indonesia tidak mampu menjaga intensitas permainan, maka potensi tekanan akan datang sejak menit awal. Pelatih Michael Martinez Alvarez tahu kelemahan tim Asia Tenggara pada umumnya, yaitu kurang konsisten mempertahankan struktur bertahan ketika mendapat tekanan bertubi-tubi. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Modal utama Garuda Muda adalah mental, rasa percaya diri, serta pengalaman kolektif dalam banyak event internasional. Indonesia memiliki tradisi sepak bola yang jauh lebih kuat, memiliki supporter besar, dan memiliki kemampuan taktikal yang semakin matang. Namun sikap meremehkan Filipina justru menjadi bumerang. Tim ini bukan tim yang bisa dianggap biasa. Mereka datang bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk bertahan, tetapi untuk memanfaatkan turnamen sebagai panggung pembuktian. Yang menarik, pertandingan Indonesia versus Filipina ini akan menjadi laga yang sangat menentukan posisi di grup. Grup C hanya berisi 3 tim, yaitu Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Artinya, hanya 2 tim yang lolos, dan pertandingan pembuka memiliki bobot setara final. Kekalahan membuat posisi menjadi genting sejak awal. Kemenangan membuat peluang jauh lebih besar. Tekanan di sini bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga milik Filipina. Bedanya, Filipina masuk dengan rasa optimis, sedangkan Indonesia sering dipaksa membuktikan diri. Bagi publik, laga ini bukan semata tentang sepak bola, tetapi tentang kebanggaan bangsa. Garuda Muda tidak boleh lengah, Filipina tidak boleh diremehkan, dan SEA Games kali ini terlihat akan memunculkan pertandingan pembuka yang mendidihkan emosi seluruh pendukung sepak bola Asia Tenggara. Dan aura keyakinan yang dibawa kubu Filipina itu bukan sekadar bualan, bukan sekadar kalimat kosong yang ditujukan sebagai perang urat saraf menjelang laga. Itu adalah bentuk pernyataan kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman nyata, lahir dari fondasi pembentukan tim yang telah ditempa di berbagai lingkungan permainan luar negeri. Karena ketika sebuah tim membawa belasan pemain yang terbiasa bermain di kompetisi luar negeri, otomatis ritme permainan mereka berbeda, mentalitas mereka berbeda, kedewasaan menghadapi tekanan juga berbeda. Mereka datang bukan untuk berlibur, bukan untuk sekadar mencicipi edisi pesta olahraga regional, tetapi datang untuk menciptakan sejarah, menciptakan sesuatu yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Mereka datang dengan misi besar untuk meruntuhkan dominasi negara-negara raksasa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang sedang berada di fase kebangkitan. Di balik semua semangat Filipina itu, ada sebuah efek psikologis yang diam-diam menyelinap ke pikiran para pemain Garuda Muda. Ada rasa waspada yang berubah menjadi motivasi. Ada tekanan yang berubah menjadi pembuktian. Karena skuad Indonesia ini bukan skuad yang mudah diintimidasi. Biar hanya membawa 3 pemain yang berkiprah di luar negeri, tetapi skuad Indonesia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kebersamaan emosional, kebanggaan nasional yang mengalir dari setiap napas pertandingan, rasa lapar untuk membungkam keraguan publik, dan keinginan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan lagi tim yang sekadar partisipan, tetapi tim yang siap menjadi penguasa Asia Tenggara. Setiap pemain yang dipilih memiliki semangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mungkin tidak punya pengalaman klub selevel Eropa ataupun Amerika, tetapi mereka punya karakter bahwa mereka pantas dihargai, pantas dihormati, bahkan pantas ditakuti. Dan atmosfer itu akan semakin terasa mendekati hari pertandingan. Detik demi detik, waktu terasa berjalan sangat lambat. Para pemain menjalani latihan yang penuh intensitas. Pelatih Indras Jafri mematangkan skema permainan yang berfokus pada dominasi lini tengah dan agresivitas pressing tinggi. Beberapa pemain muda yang sebelumnya tidak begitu mendapatkan perhatian kini mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena mereka tahu pertandingan pembuka bisa menentukan alur cerita di fase grup. Kemenangan bukan sekadar angka di papan skor, tetapi pesan kepada semua pesaing bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kemenangan di laga perdana memiliki dampak psikologis yang mengalir ke laga-laga berikutnya, seperti aliran energi yang memperkuat otot, memperkuat mental, memperkuat kepercayaan diri kolektif. Dan ketika publik membandingkan Filipina dengan Indonesia, membandingkan belasan pemain abroad dengan hanya 3 pemain abroad, dibandingkan dengan skuad yang disebut lebih matang secara kompetisi, sebenarnya itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi Garuda Muda. Karena ketika dunia meragukanmu, hanya ada 2 pilihan, tenggelam dalam keraguan atau menjadikannya bensin pembakar semangat. Dan skuad Garuda Muda memilih opsi kedua. Mereka memilih menjadikan keraguan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak maju, terus berkembang, terus mendekati level tertinggi. Tidak lagi sekadar mengejar, tetapi siap menyalip atmosfer itu akan semakin panas menjelang laga. Para pemain Filipina akan menunjukkan wajah penuh determinasi, tetapi para pemain Indonesia akan menunjukkan wajah keyakinan bahwa mereka tidak akan menyerah, tidak akan mundur, tidak akan takut, tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli siapa yang lebih sering tampil di benua Eropa atau benua Amerika.
Karena ketika peluit kick-off berbunyi, sejarah tidak melihat siapa yang datang dari liga luar negeri, sejarah melihat siapa yang bertarung paling keras di lapangan. Dan pada titik itu, Garuda Muda tidak akan memberi ruang bagi Filipina untuk menguasai cerita. Mereka akan membuat cerita mereka sendiri, membangun legenda mereka sendiri, dan menjadikan SEA Games ini sebagai panggung pembuktian generasi emas Indonesia. Pada akhirnya, seluruh dinamika kekuatan Filipina yang kini berubah menjadi salah satu tim paling berbahaya di Asia Tenggara, membuat duel pembuka nanti terasa seperti laga final mini yang syarat gengsi dan genggaman gengsi. Bagaimana tidak, skuad yang dulunya dianggap salah satu tim, peserta pelengkap, kini tampil bak tim model Eropa dengan kemampuan taktikal, kecerdasan melakukan transisi bola, hingga keberanian menekan lawan dalam blok tinggi layaknya klub di benua biru yang telah menjalani pembelajaran sepak bola modern selama sekian tahun. Para pemain abroad itu datang bukan sekadar membawa nama, tetapi membawa paradigma permainan, membawa pengalaman latihan, membawa mentalitas profesional yang memang dibentuk dari kompetisi keras yang rutin mereka jalani setiap pekan. Dan ketika mentalitas itu dibawa ke SEA Games, maka timnas Indonesia U22 harus hadir bukan sebagai tim yang sekadar bertahan, tetapi tim yang memiliki rasa percaya diri setinggi langit, tetapi tetap membumi dalam perhitungan strategi. Karena yang sering terjadi adalah publik hanya melihat siapa yang datang, siapa yang dipanggil, siapa yang berkarier di luar negeri. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Para pemain Filipina itu tidak hanya datang membawa nama klub, mereka membawa karakter yang terbentuk dari proses panjang. Mereka tahu bagaimana mengatur tempo, bagaimana menjaga shape pertahanan agar tidak mudah di breakdown, bagaimana melakukan interchanging posisi ketika serangan balik dibangun. Dan pelatih mereka, seorang juru taktik asal Spanyol, datang membawa blueprint sepak bola modern yang lahir dari negara yang menjadi kiblat dunia, Spanyol, negeri yang furnitur sepak bolanya bukan sekadar skill, tetapi struktur. Semua itu membuat Filipina menjadi tim yang, jika dipandang rendah, maka bisa menghukum dalam sekejap. Indonesia harus paham bahwa sepak bola bukan hanya tentang nama besar atau sejarah masa lalu, tetapi tentang performa hari ini, hari pertandingan, hari menentukan segalanya. Namun justru disinilah letak keindahan duel ini. Ketika skuad Garuda Muda dipaksa berkembang pesat dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa masuk pertandingan hanya mengandalkan euforia, mereka tidak bisa hanya berharap dukungan supporter, mereka harus mempersiapkan game plan yang matang. Filipina dengan 13 pemain abroad mungkin terlihat seperti monster, tetapi sejarah sepak bola telah menunjukkan bahwa keterbatasan bisa menjadi senjata. Indonesia yang hanya membawa 3 pemain luar negeri justru bisa lebih solid. Karena chemistry antar pemain jauh lebih kuat, intensitas pelatihan lebih stabil, dan koordinasi strategi lebih mudah dikonsolidasikan. Dan ketika tekanan berada pada Filipina yang membawa status favorit, Indonesia justru punya celah psikologis untuk bermain tanpa beban. Disinilah mentalitas Indra Syafri diuji. Apakah ia mampu membentuk tim yang kompak, solid, tajam, dan cerdas? Apalagi publik Indonesia memiliki keyakinan tersendiri bahwa mental, bertarung dengan hati, sering mengalahkan tim besar yang datang membawa nama besar. Sejarah sudah mencatatnya berkali-kali. Dan ketika Filipina datang dengan skenario strategi, Indonesia sering datang dengan keberanian yang hampir sulit dijelaskan. Itulah yang membuat pertandingan perdana ini terasa bukan sekadar laga grup, tetapi pernyataan kekuatan, pernyataan jati diri, pernyataan bahwa sepak bola Indonesia telah menolak untuk sekadar berpartisipasi. Karena dalam turnamen sebesar SEA Games, langkah pertama adalah kunci. Menang bukan sekadar meraih 3 poin, tetapi meruntuhkan mental lawan, menciptakan momentum, memaksa mereka meragukan sistem permainan mereka sendiri. Dan jangan lupa, permainan sepak bola tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki pemain dengan CV paling mentereng. Dalam level usia muda, harmoni tim, loyalitas pada taktik, dan koneksi emosional antar pemain bisa menjadi emas murni. Alih-alih menyusut ketika mendengar skuad Filipina membawa 13 pemain dari luar negeri, skuad Garuda Muda justru harus menyikapinya dengan tekad membara yang menyala sampai detik terakhir. Karena pertandingan pertama sering membuka pintu sejarah baru. Kadang, yang datang sebagai kuda hitam justru berubah menjadi monster raksasa yang tidak bisa ditebak. Dan publik Indonesia kini hanya perlu menunggu dengan dada berdebar. Pertandingan ini bukan hanya adu teknik, tetapi adu mental, adu kecerdasan taktik, adu keberanian. Pertanyaan terbesar bukan pada Filipina yang kuat, tetapi pada Garuda Muda yang siap atau tidak untuk menghadapinya. Jika siap, bukan hanya Filipina yang terkejut, tetapi seluruh Asia Tenggara akan menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi kandidat juara yang menuntut dihargai dengan cara bertarung mati-matian sejak menit pertama hingga peluit panjang. Dan ketika laga nanti dimulai di Stadion Besar Thailand, tidak ada lagi retorika, tidak ada lagi analisis. Yang tersisa hanyalah hati yang terbakar, nyali yang tak goyah, dan tekad untuk membuktikan bahwa rasa cinta pada lambang Garuda di dada tidak bisa dibeli oleh apapun.
Absennya Marcelino Ferdinand bawa berkah untuk timnas Indonesia U22 Indonesia. Absennya Marcelino Ferdinand dari timnas U22 menjelang kejuaraan SEA Games 2025 memang terasa seperti guncangan besar. Banyak supporter sempat menarik napas kecewa, banyak pundak merosot seolah Garuda Muda kehilangan sayapnya, dan tidak sedikit yang merasa keseluruhan sistem tim seolah kehilangan tulang punggung. Namun di balik rasa kecewa, selalu ada hikmah yang sering tidak langsung terlihat. Dalam sepak bola, kejutan-kejutan semacam ini sering menjadi titik balik yang melahirkan keajaiban baru. Terkadang, ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka jauh lebih lebar dari perkiraan. Dan absennya Marcelino justru menggeser dinamika tim ke arah yang lebih terstruktur, lebih matang, dan lebih berbahaya bagi calon musuh. Karena harus diakui, permainan timnas kelompok umur kita beberapa tahun terakhir hampir terperangkap dalam fenomena Marcelino sentris. Semacam ketergantungan emosional, psikologis, bahkan taktis. Begitu bola berada di kaki Marcelino, semua pemain langsung bereaksi ke arah dirinya, seolah dunia sepak bola mengecil hanya menjadi satu titik. Itu bagus ketika Marcelino sedang membara, namun ketika ia menemui tembok bertahan lawan yang sangat rapat, ketika skema permainan gagal membebaskan ruang bagi dirinya, maka seluruh sistem tim ikut macet. Itu bukan salah Marcelino, itu salah ekosistem yang menempatkan harapan terlalu besar pada satu individu. Dan absennya Marcelino memaksa Indras Jafri membangun tim yang sadar bahwa kemenangan tidak datang dari satu nama, tetapi dari kolektivitas seluruh pasukan Garuda. Dengan hilangnya figur magnet utama, kini muncul kewajiban bagi seluruh pemain untuk berpikir lebih keras, bergerak lebih kreatif, membangun serangan lebih terencana, dan tidak lagi sekadar berharap sihir tunggal Marcelino. Efek psikologisnya besar, rasa percaya diri tersebar, bukan terkunci pada satu orang. Pemain sayap tahu mereka harus menusuk, gelandang bertahan tahu mereka harus lebih presisi dalam distribusi bola, fullback punya keberanian untuk naik, dan striker tidak lagi menjadi penonton yang menunggu bola dikirim secara ajaib. Semua bergerak, semua bekerja, semua bertanggung jawab. Bagi Marcelino sendiri, absennya di SEA Games bisa menjadi keputusan terbaik untuk masa depannya. Karena SEA Games bukan agenda FIFA, klub tidak diwajibkan melepas pemain. Jika dipaksa pulang, posisinya di Eropa bisa terganggu, ritme adaptasinya bisa rusak, dan peluang jangka panjang di Liga Slovakia bisa menguap begitu saja. Justru dengan bertahan di Eropa, ia memegang kendali penuh atas karier impiannya. Ia bisa fokus mengasah kemampuan, fokus membangun chemistry dengan rekan satu klub, fokus memahami intensitas kompetisi Eropa. Dan satu hari nanti ketika ia kembali ke timnas senior, Indonesia akan merasakan versi Marcelino yang lebih matang, lebih kaya pengalaman, lebih kokoh mentalitasnya, dan lebih siap mengangkat Garuda terbang lebih tinggi di panggung internasional. Absennya Marcelino juga membuka panggung berharga untuk Ivar Jenner. Selama ini ia tampil sebagai partner, namun sekarang ia tampil sebagai komandan lini tengah. Setiap operan, setiap intersepsi, setiap keputusan di tengah lapangan kini membawa bobot lebih. Dan tekanan itu justru melecut mentalitas kepemimpinannya. Ia tidak lagi sekadar simbol pemain Eropa keturunan Indonesia, tetapi benar-benar menjadi poros utama yang menentukan arah serangan. Dengan dominasi perannya, ia memaksa dirinya tumbuh secara taktikal dan emosional. Dan itu luar biasa baik untuk perkembangan tim secara keseluruhan. Sementara Rifki Ray, pemain Liga 1 yang mungkin belum banyak disorot media, kini mendapatkan panggung yang jarang dimiliki pemain usia muda dari kompetisi domestik. Kesempatan membuktikan diri di mata ASEAN bukan hanya ajang pembuktian, tapi juga peluang memasuki radar klub luar negeri. Jalan karirnya mungkin berubah total hanya karena satu pintu yang tertutup untuk Marcelino. Inilah yang disebut blessing in disguise dalam sepak bola. Satu kehilangan, sejuta kesempatan lahir. Timnas Indonesia U22 yang sekarang bukan tim hanya Marcelino, tetapi tim kolektif yang tak terduga. Lawan yang mempersiapkan taktik untuk menghentikan satu pemain kini kebingungan, karena serangan bisa datang dari kiri, dari kanan, dari lini tengah, bahkan dari kotak penalti lewat pergerakan tanpa bola. Tim sudah berubah, sudah berevolusi, sudah keluar dari zona nyaman. Dan perubahan semacam ini adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun DNA permainan yang tahan tekanan, tahan rotasi pemain, tahan situasi darurat. Karena sepak bola bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang keberanian seluruh pasukan untuk melangkah maju. Absennya Marcelino bukan tragedi, tetapi katalis transformasi. Dan transformasi ini akan terus berjalan, membuat Garuda Muda menjadi tim yang semakin matang, semakin berbahaya, dan semakin sulit diprediksi. Dalam perspektif jangka panjang, absennya Marcelino dapat pula dilihat sebagai momentum yang mengajarkan keseimbangan emosional bagi seluruh skuad.
Selama ini, kehadiran seorang pemain yang dianggap sebagai jimat membuat sebagian anggota tim terjebak dalam zona nyaman. Ada keyakinan diam-diam bahwa ketika sang talenta emas berada di lapangan, segala kesulitan bisa teratasi oleh kreativitasnya. Kini, ketika sumber solusi tunggal itu tidak tersedia, para pemain lain terpaksa keluar dari bayangan dan menunjukkan kualitas sebenarnya. Hal ini dapat memunculkan karakter baru yang selama ini tertutup, mengangkat pemain yang tadinya tidak terlihat menjadi figur penting, sekaligus memunculkan keberanian untuk mengambil keputusan kreatif di lapangan. Dalam sepak bola modern, energi kolektif jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar mengandalkan satu bintang. Dan absennya Marcelino secara tidak langsung memaksa seluruh mesin tim untuk bergerak lebih dinamis, lebih variatif, lebih dewasa dalam membangun permainan. Bagi sang pelatih, kondisi ini juga menjadi batu uji strategis yang sangat berharga. Kesempatan emas untuk mengembangkan variasi pola serangan, mematangkan sistem pressing, sekaligus menemukan konfigurasi lini tengah yang mampu beradaptasi di berbagai skenario pertandingan. Indra Syafri selama ini dikenal sebagai pelatih yang lihai menciptakan tim berkarakter. Dengan tantangan seperti ini, ia mendapatkan ruang kreativitas untuk menyusun formula taktik yang tidak terpaku pada satu maestro lapangan. Ia memiliki peluang untuk memberikan peran spesifik terhadap pemain yang sebelumnya hanya berstatus pemanis bangku cadangan. Pada akhirnya, ketika Marcelino kembali dan seluruh tim sudah terbiasa tidak bergantung pada satu figur saja, maka kekuatan tim yang dihasilkan akan jauh lebih komplit, jauh lebih matang, dan jauh lebih sulit dipatahkan oleh lawan. Secara mental, situasi seperti ini juga menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat dalam tim. Pemain mulai menyadari bahwa tempat di skuad bukanlah hak mutlak, melainkan harus dibayar dengan performa. Setiap sesi latihan menjadi medan pembuktian. Setiap menit pertandingan menjadi modal untuk memantapkan posisi. Para pemain lokal yang mungkin selama ini merasa tersisih oleh status pemain luar negeri atau pemain muda wonderkid, kini memiliki motivasi tambahan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak kalah kualitas. Di titik ini, rasa percaya diri para pemain akan meningkat drastis, dan hal tersebut bukan hanya berpengaruh untuk satu turnamen saja, tetapi bisa berlanjut ke turnamen-turnamen berikutnya, hingga mungkin membawa efek domino positif ke level tim senior. Pengaruh absennya Marcelino juga bisa menyentuh aspek spiritual dan psikologis, terutama bagi mereka yang berjuang dari level paling bawah, mulai dari Liga 1 hingga Liga 2. Rifki Ray yang namanya mungkin tidak sefamiliar Marcelino, kini menjadi simbol harapan baru. Kehadirannya membuka narasi bahwa siapapun yang bekerja keras, menunjukkan disiplin, dan menjaga konsistensi, memiliki peluang untuk masuk dalam jajaran skuad Garuda Muda. Narasi ini penting karena berfungsi sebagai pemicu untuk regenerasi pemain. Indonesia selama ini mengalami masa di mana banyak pemain muda berbakat muncul, tetapi sebagian tenggelam karena kurangnya kesempatan. Kini, kondisi tersebut bisa berubah karena absennya bintang membuka pintu ekspansi potensi dari berbagai lini. Yang menarik, tanpa disadari, situasi ini justru menciptakan efek domino ke arah persaingan sehat antar posisi di dalam tim. Kini, seorang gelandang bertahan, gelandang serang, pemain sayap, bahkan bek tengah akan memperebutkan kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam penciptaan peluang dan eksekusi serangan. Mereka akan mencoba membuktikan bahwa kreativitas tim tidak berhenti hanya pada satu pemain. Mereka ingin menunjukkan bahwa ritme permainan dapat tetap hidup, ide-ide brilian bisa terus bermunculan, dan koordinasi serangan tetap mengalir tanpa mengorbankan stabilitas pertahanan. Hal ini secara perlahan membangun identitas tim yang tangguh, fleksibel, dan tidak terpaku pada satu figur sentral. Di sisi lain, absennya Marcelino memungkinkan Ivar Jenner untuk berkembang secara total, bukan hanya sebagai gelandang kreatif, tetapi juga sebagai jenderal lapangan yang menyatu penuh dengan rekan-rekannya. Beban tanggung jawab yang dipikul Ivar kini memberikan pelajaran besar tentang bagaimana memimpin, bagaimana mengatur tempo permainan, bagaimana tetap kalem di saat tim sedang ditekan, serta bagaimana menjadi figur pengatur ritme serangan. Ketika pemain seperti Ivar dipaksa tumbuh karena keadaan, hasil akhir yang diperoleh akan jauh lebih matang dibanding pemain yang tumbuh dalam kenyamanan. Keadaan yang menekan seringkali menjadi guru terbaik, dan itulah situasi yang sedang membentuk mentalitas timnas muda kita. Lebih jauh, secara psikologis, absennya Marcelino bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa timnas Indonesia sedang belajar menjadi lebih dewasa. Di SEA Games dan turnamen regional lainnya, mentalitas yang matang adalah kunci. Banyak tim kuat yang tumbang justru karena ketergantungan pada satu pemain. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk membangun pondasi yang kokoh, menata ulang struktur ofensif, memperbaiki transisi pertahanan, sekaligus meningkatkan kesadaran taktis pemain yang selama ini mungkin hanya mengikuti irama permainan Marcelino.
Ketika semua pemain mulai berpikir sebagai satu unit, bukan sebagai kumpulan individu, maka tingkat harmoni di atas lapangan akan meningkat pesat. Pada akhirnya, absennya sang bintang bukanlah tragedi, justru mungkin menjadi titik balik sejarah baru Timnas Indonesia U22. Dalam sepak bola, kemenangan tidak selalu datang dari pemain terbaik, melainkan dari tim terbaik. Dalam turnamen yang padat tekanan, yang paling siap secara mental, fisik, dan taktis akan keluar sebagai pemenang. Dan jika absennya Marcelino adalah pemicu transformasi besar dalam tubuh tim, maka hasil akhirnya bisa jauh lebih indah dari sekadar medali. Karena yang dilahirkan bukan hanya skuad yang kuat untuk satu turnamen, tetapi generasi yang siap bersaing di panggung sepak bola Asia hingga dunia. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa absennya Marcelino justru menciptakan atmosfer kompetisi yang jauh lebih sehat di tubuh Garuda Muda. Jika sebelumnya pemain lain membatasi ambisi mereka karena merasa zona kreativitas telah dimiliki Marcelino, kini sebaliknya, semua merasa punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas terbaik. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi bayang-bayang dominasi satu pemain, semua pemain kini mengeluarkan potensi yang selama ini tersembunyi. Efek psikologis ini bisa menjadi titik kebangkitan identitas baru Timnas U22, di mana kekuatan bukan ditentukan oleh nama besar semata, tetapi dari kesatuan kolektif yang menyala sama kuatnya. Lebih dari itu, situasi ini mengajarkan pelajaran dewasa, baik bagi tim maupun Marcelino sendiri. Bagi tim, mereka dipaksa menyadari bahwa sepak bola bukan soal individualisme, tetapi harmoni, distribusi tanggung jawab, saling menutup kelemahan, saling memoles kekuatan. Bagi Marcelino, absennya ia di SEA Games membuat dirinya semakin mengerti betapa besar harapan publik, betapa terjal tanggung jawab sebagai pemain inti timnas senior, betapa ketenangan, fokus, dan konsistensi di klub Eropa lebih penting daripada euforia sesaat. Keputusan untuk tetap bermain di Slovakia membentuk mentalitas baru. Mentalitas pejuang yang tidak haus panggung instan, tetapi siap menunggu momen besar di waktu yang paling tepat. Dan ketika nanti Marcelino kembali ke timnas, ia tidak lagi akan dilihat sebagai pemain yang harus selalu menyelamatkan, tetapi sebagai bagian dari struktur besar yang sudah matang. Tidak ada lagi mentalitas, tim harus menunggu Marcelino untuk menemukan alur, tetapi tim yang sudah berdikari akan menyambut Marcelino sebagai tambahan kekuatan, bukan sebagai pusat kekuatan. Ini fenomena psikologis yang luar biasa penting bagi peradaban sepak bola Indonesia. Kita secara historis sering terjebak pada fenomena mengidolakan satu pemain, tetapi absennya Marcelino memecahkan mitos itu. Dengan begitu, masa depan sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Berkat momentum ini, para pemain pelapis yang sebelumnya hanya kesulitan mencari menit bermain di level internasional kini akan mendapatkan jam terbang emas. Jam terbang ini bukan sekadar pengalaman, tetapi modal kepercayaan diri. Dan ketika pemain seperti Ivar Jenner, Rifki Ray, dan talenta-talenta lainnya berdiri sejajar sebagai pemimpin taktis, mereka bukan hanya memperkuat timnas U22, tetapi mempersiapkan lini masa yang akan menopang timnas senior dalam 2-3 tahun mendatang. Ada pola regenerasi, ada kesinambungan, ada pelajaran strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar medali SEA Games. Karena itu, absennya Marcelino bukan tragedi, tetapi momentum pemurnian, momentum untuk kembali menciptakan identitas baru. Momentum untuk mempersiapkan generasi emas yang tidak bergantung pada satu nama. Momentum ini adalah hadiah terbaik yang tidak disadari, hadiah yang datang dari sesuatu yang dianggap kerugian, tetapi justru menjadi keuntungan masa depan. SEA Games kali ini bukan tentang satu nama besar, tetapi tentang kesadaran bahwa Indonesia punya basis talenta yang luas, punya kemampuan kolektif yang tinggi, punya banyak pemain dengan mental baja yang siap dipoles di panggung besar. Dan ketika nanti turnamen berjalan, publik akan mulai melihat transformasi itu. Akan melihat bagaimana para pemain mencari ritme baru, menemukan chemistry baru, menciptakan dinamika baru. Akan ada momen ketika tim tidak hanya bermain untuk menang, tetapi untuk menunjukkan identitas baru mereka. Tidak menunggu si wonderkid, tetapi menciptakan wonder-wonder yang lain. Itulah momen ketika absennya satu pemain membuka 1000 pintu kesempatan bagi yang lain. Dan Garuda Muda akan terbang jauh lebih tinggi, bukan karena satu bintang bersinar terang, tetapi karena seluruh rasi bintang memancarkan cahaya dengan kekuatan yang sama.